Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk kesempatan kali ini kita akan melanjutkan membaca tentang kitab, ataupun kita akan membaca kitab dari kitab Nasaihul Ibad yang mana kemarin kita sampai pada wa ayyaj'alahu zakhiratan ila yaumiddin. Sekarang kita akan melanjutkan pembacaannya, yaitu dimulai dengan syarahnya Imam Nawawi, yaitu Nasaihul Ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawiti ngaji ingsun kelawan nyebut asmane Allah Ar-Rahmani kang maha welas asih ing dalem dunya lan akhirat, Ar-Rahimi tur kang welas asih ing dalem akhirat blaka. Wa tusanu lan den sunahake apa maca bismillahirrahmanirrahim indabtidai kulli umurin nalikane ngawiti saben-saben pira-pira perkara ghairi muhaqqaratin saliyane perkara-perkara kang remeh. Fa in tarokaha mongko nalikane ninggalke ha ing maca bismillah, ha ing qiraatu bismillah fi awaliha ing dalam awale perkara atat nggih. Ini taknya yang kedua ini sebetulnya taknya tak taknis, bukan tak marbutah bulat begini, bukan. Atat nekaake biha kelawan maca bismillah fi asnaiha ing dalam tengah-tengahe pira-pira perkara biqaulihi bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Bismillahi fi awalihi ing dalam awale perkara wa akhirihi lan akhire perkara. Alhamdu utawi sakabehane puji iku lillahi kagungane Allah fi kulli hinin ing dalam saben-saben mangsa, ae tegese zamanin mangsa kola setitik au kasura utawa akeh, wa auqatin lan pira-pira wektu, wa hiya lan hale utawi waktu iku azmatun pira-pira zaman, pira-pira waktu utawa pira-pira mangsa mahdudatun kang terbatas. Wa hiya lan hale utawi auqat nggih, auqatin ini iku min atfi khasin saking atof lafad khusus ala amin ing atase lafad sing umum. Jadi auqatin ini lafad yang lebih khusus dibandingkan lafad hinin. Maknanya sama-sama waktu, tapi kalau auqat itu adalah waktu yang terbatas, waktu yang lebih khusus. Sedangkan hinin waktu yang lebih umum, baik itu waktunya sedikit, pendek, ataupun waktunya panjang. Wassalatu lan utawi rahmat ta'lim ai al-udfu welas asih utawi lemah lembut minallahi saking Allah, wa min ghairihi lan saking saliyane Allah, ala rasulihi mugi-mugi ing atase Kanjeng Nabi Muhammad utusane Allah, ila kafatil khalqi maring sekabehane makhluk. Asyrafil khalqi ini ada kesalahan dalam penulisan ini ya, ataupun mungkin ada sedikit error dalam penulisan. Asyrafil khalqi paling mulia-muliane makhluk, wa huwa lan hale utawi makhluk al khalqi itu iku kulluma saben-saben perkara, saben-saben barang aujada kang wis mujudake hu ing ma sinten Allah Ta'ala ala takdirin ing atase kadar ukuran tertentu. Aujabat majibake hu ing ma apa al hikmatu hikmah, wal bariyati lan pira-pira makhluk, ae tegese al makhluqati pira-pira makhluk mutlakon hale mutlak, au utawa allati perkara kang ana fil ardi ing dalam bumi. Al bariyat adalah makhluk, ataupun maknanya adalah makhluk yang ada di atas bumi. Ya, al bariyat itu di atas bumi. Fahia mongko hale utawi lafat al bariyat
iku min atfil muradifi saking atof muradif. Muradif itu sinonim. Au min atfi khasin atau termasuk atof khusus alal ami ing atase lafat umum. Jadi lafat al-bariyat tadi bisa juga maknanya dengan al-khalqi itu sama atau makhluk. Atau juga bisa berarti lafat al-bariyat itu adalah lafat yang lebih khusus, yaitu maknanya makhluk Allah yang ada di atas bumi. Alal ami ing atase lafat umum. Mana yang lafat umum? Yaitu lafat al-khalqi. Fasayiduna mongko utawi bendoro kita Muhammadun rupane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama iku afdhalul khalqi, luweh utama-utamane makhluk kulihim ya sakabehane makhluk. Hadhihi utawi iki ayat tegese al mustahdharu kang hadir, kang wujud utawa kang ana fi dzihni ing dalem pikiran utawa ing dalem ati. Iku munabihatun perkara kang ngelingake alal istidadi ing atase cawes-cawes, ing atase siap-siap liyaumil ma'ati maring dina akhir. Ae tegese alat ta'ahubi ing atase bersiap-siap li ajli waktu rujui maring arah waktu balik ilallahi ta'ala maring Allah ta'ala. Fa inna minha mongko iku sak temene saking setengah saking munabihat, ae tegese al munabihat, minha ay minal munabihati, ya minal ay al munabihat iku ma utawi barang yakunu kang ana apa ma iku masna rong pasang, ay tegese zaujaini rong pasang wa minhalan iku setengah saking munabihat ma utawi perkara yakunu kang ana apa ma iku sulasa telu ila tamamil asyarati maring sempurnane 10. Wa jumlatul maqalati lan utawi jumlah kabeh maqalat sing ana nang kitab Nasaihul Ibad ini iku mi'atani 200 wa arba'a asyrata lan 214. Al-akhbaru ini ya, ini al-akhbaru bukan al-akhyaru, karena dalam naskah yang lain itu al-akhbaru bukan al-akhyaru. Al-akhbaru utawi kabar utawa maksudnya niku adalah khobar hadis saking Kanjeng Nabi. Dari 214 ini yang hadis dari Nabi adalah khamsatun 5 wa arbauna lan 45 hadis saking Kanjeng Nabi wal bawaki lan sisane iku asarun asar utawi pengendikane sahabat. Wa ana lan hale utawi ingsun al-an hale saiki iku uridu ngarepake sapa ingsun at-tabarruka ing tabarruk ngalap berkah bi ityani haditsaini kelawan nekake hadis loro syarifaini kang mulya karone jalilaini kang agung karone. Jadi kelanjutan yang kemarin adalah bahwa lafaz bismillahirrahmanirrahim ini disunahkan ketika mengawali setiap perkara yang ada manfaatnya atau setiap perkara yang dianjurkan oleh syariat. Dan hukum bismillahirrahmanirrahim itu mengikuti perbuatannya. Kalau perbuatannya sunnah ya menjadi sunnah. Tapi kalau perbuatannya haram ya membaca bismillahirrahmanirrahim menjadi haram. Seperti misalnya mau tombok togel misalnya membaca bismillah ya haram. Atau mau meminum khamr, minuman keras misalnya, kemudian membaca bismillahirrahmanirrahim ya menjadi haram. Apabila seseorang lupa membaca bismillah, misalnya ketika awal makan lupa membaca bismillah, maka solusinya bagaimana? Solusinya apabila dia ingat saat-saat sebelum makan itu habis, maka dia membaca bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Kemudian alhamdulillah fi kulli hinin adalah segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan, baik itu keadaan yang sedikit, yang pendek ataupun keadaan yang panjang. Semuanya tetap selalu memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa auqatin yaitu waktu yang terbatas.
waktu yang pendek. Jadi perbedaannya hinin wa auqatin ini adalah ini hinin dan auqat adalah kalau hinin itu waktu tapi tidak dibatasi, tidak ada batasan sedikit ataupun panjang, bisa sedikit bisa panjang. Tapi kalau auqat itu waktu yang terbatas, misalnya 1 jam 2 jam ini menggunakan lafadz auqat. Lafadz auqat ini adalah merupakan atof ataupun mengikuti ya, mengikuti ataupun apa ya, atof itu mengikuti lafadz sebelumnya dalam hal i'rab, dalam hal mudzakkar muannasnya mengikuti lafadz yang sebelumnya yaitu lafadz hinin. Nah, lafadz hinin. Dan lafadz khas ini yang dimaksud adalah auqat. Sedangkan lafadz yang am ini yang dimaksud adalah lafadz hinin. Wasolatu mana? Wasolatu adalah maknanya kelembutan dari Allah ataupun sifat welas aslinya dari Allah ataupun dari yang selain Allah. Ala rasulihi, mudah-mudahan tercurahkan kepada Rasulullah utusannya Allah, ila kafatil khalqi, kepada semua makhluk, asyrafil khalqi, yang mana Rasul itu disifati makhluk yang paling mulia. Dan makhluk ini definisinya adalah atau pengertiannya adalah kuluma aujadahu Allahu ta'ala ala takdirin aujabathul hikmah, yaitu segala sesuatu yang diwujudkan oleh Allah Ta'ala sesuai dengan kadar ukurannya masing-masing. Jadi sudah ada takarannya masing-masing, di mana setiap takaran itu, setiap makhluk yang diciptakan itu, diciptakan oleh Allah itu mempunyai hikmah tertentu. Wal bariyati, dan lafadz al bariyat adalah makhluk secara mutlak, siapapun itu makhluknya, baik itu makhluk yang di laut ataupun yang di darat. Atau juga maknanya adalah al-bariyat adalah makhluk-makhluk Allah yang ada di atas bumi. Fahya, lafadz al-bariyat itu termasuk mengatofkan dalam arti atof al-muradif atau sinonim. Jadi sinonim itu dua kata yang berbeda, tapi maknanya sama. Jadi tadi itu maknanya adalah al-bariyat sama al-khalqi. Au min adfi khasin ala amin. Lafadz al-bariyat itu lebih khusus diatofkan kepada lafadz yang lebih umum yaitu al-khalqi. Fasayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam afdhalul khalqi kullihim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paling afdhal, paling utama, paling bagus, dan ini sudah menjadi kesepakatan semuanya. Hadhihi maknanya adalah al-mustahdharah fi az-zihn, yaitu sesuatu yang sudah ada di dalam hati atau yang ada di dalam pikiran. Jadi sebelum muallif ataupun musannif itu menulis kitab, mengarang kitab, itu konsepnya sudah ada di dalam pikiran atau sudah ada di dalam hati sang musannif. Yang mana yang ada di dalam pikiran musannif ini adalah terkait dengan munabihat alal istidad liyaumil ma'ad, yaitu sesuatu yang dapat mengingatkan untuk kita supaya bersiap-siap menjemput atau menuju hari akhir. Nah ini ai alat ta'ahubi li ajli rujuk ya, li ajli waktu rujuk, yaitu bersiap-siap untuk waktu kita berpulang menuju Allah Ta'ala. Jadi bekal apa yang nanti akan kita bawa ketika pulang ke haribahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Nashihul Ibad ini fa'inna minha, setengahnya ataupun sebagiannya, maknanya sebagian dari isi kitab Nashihul Ibad adalah peringatan-peringatan yang mana bisa jadi dua-dua, artinya sepasang-sepasang dari sebagian nasihat itu ada yang isinya sepasang-sepasang, ada yang isinya 3, dan juga sampai ke 10 ya, isinya 10. Semua makalah yang ada di dalam Nashihul Ibad jumlahnya adalah
berapa? 214, dimana 214 ini yang 45 arba'un khamsatun wa arba'una, yang 45 ini diambilkan dari nasihat ataupun hadis Rasulullah SAW, sedangkan yang sisanya adalah dari sahabat ataupun asar dari sahabat. Dan al-an uridu at-tabarruka, sekarang musannaf ataupun Imam Nawawi ingin ngalah berkah dengan dua hadis yang mulia dan hadis yang agung. Apa saja hadisnya? Kita nanti insyaallah akan melanjutkan, dan tolong di subscribe ya. Nah, tolong di subscribe supaya lebih semangat lagi, dan mohon maaf ini masih sebatas membaca, tidak menyampaikan keterangannya secara detail karena memang masih sanggupnya seperti itu. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan, manfaat dari para ulama, dari para aulia, dan juga mudah-mudahan hidup kita semakin baik dan semakin baik lagi. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.